Vitamin D merupakan salah satu nutrisi penting untuk meningkatkan imunitas tubuh yang dapat mencegah dan melawan virus corona penyebab COVID-19 pada masa pandemi. Kebutuhan harian vitamin D sangat diperlukan untuk membentuk sistem kekebalan tubuh yang kuat. Vitamin D yang tinggi dalam tubuh dikaitkan dengan rendahnya paparan dan keparahan COVID-19. Ahli gizi klinis Sindiawati J. Punjiadi mengatakan vitamin D sudah ada di dalam tubuh dengan kondisi tidak aktif. Vitamin D perlu diaktifkan dengan paparan sinar matahari. Selain itu, vitamin D juga bisa didapatkan dari makanan. Untuk menghasilkan 1000 IU vitamin D, disarankan untuk berjemur pada pukul 9 pagi dengan waktu maksimal 15 menit. Sumber vitamin D dari makanan bisa didapatkan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D seperti salmon, jamur, susu, dan kacang-kacangan. Namun, jumlah IU vitamin D yang terdapat dalam makanan sangat kecil. Misalnya, 3 ons ikan salmon hanya mengandung 500 IU. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa berjemur di bawah sinar matahari saja seringkali tidak cukup untuk membentuk vitamin D. Pasalnya, pembentukan vitamin D juga dipengaruhi oleh gen yang terdapat di dalam tubuh. Data di Indonesia, 86% orang memiliki variasi gen yang membuat paparan sinar matahari tidak mampu mengubah vitamin D yang tidak aktif menjadi aktif. Untuk mengetahui keberadaan gen ini, perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium. Bagi orang yang memiliki variasi gen, disarankan untuk mendapatkan asupan vitamin D dari suplemen. Mengonsumsi suplemen yang beredar secara luas di pasaran dapat dilakukan dengan dosis mulai dari 400 IU hingga 2000 IU, atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan vitamin D sesuai usia. Tim Liputan, Berita 1. Kebutuhan harian vitamin D sangat diperlukan sistem kekebalan tubuh yang kuat saat terpapar COVID-19. Nah, apakah berjemur di bawah sinar matahari tidak cukup untuk membentuk vitamin D ini? Lalu bagaimana cara mendapatkan vitamin D secara alami? Amin. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung bersama Dr. Pauline Endang Praptini, dokter spesialis gizi. Dr. Pauline, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada acara COVID Today hari ini. Apa kabar, dokter? Ya, Mbak. Baik. Alhamdulillah. Sehat selalu. Ya, salam sehat juga, dok. Jadi kalau kita bicara soal vitamin D, ini banyak juga, dok, yang viral soal vitamin D ini, khususnya mungkin berita-berita yang memang banyak juga di media sosial soal ini. Fungsi vitamin D ini sebenarnya apa sih, dok? Apa betul bahwa dengan kita mengkonsumsi vitamin D tambahan, bahwa ini bisa sangat berdampak kepada kesembuhan dari pasien COVID sendiri? Ya, jadi vitamin D ini sebenarnya kan merupakan supporting terapi ya, terapi untuk mensupport terapi utamanya, jadi bukan obat utama tapi sebagai supporting terapi. Karena vitamin D ini kan mempunyai pengaruh, dia meningkatkan imunitas, kemudian khususnya pada pasien-pasien COVID, dia itu bisa ada pengaruh sebagai antimikrobial, kemudian yang bisa menekan produksi sitokin di dalam tubuh, ya seperti itu. Jadi memang sangat diperlukan untuk proses penyembuhan dari pasien-pasien COVID ini. Baik, dok, banyak yang beredar soal vitamin D. Ada vitamin D yang memang masuk ke dalam salah satu komponen multivitamin gitu ya. Kalau bahasa awamnya, kalau kita beli satu jenis vitamin, produk multivitamin itu biasanya juga ada yang vitamin D. Tapi kalau berdasarkan pengalaman banyak orang juga, vitamin D ini kan sering juga diberikan dengan resep tambahan oleh dokter dan dikombinasikan dengan formula yang lain. Nah, sebaiknya untuk orang yang sehat untuk menjaga dan mencegah COVID-19, apakah kita cukup membeli vitamin D yang ada di dalam multivitamin saja atau memang membelinya secara terpisah? Sebenarnya itu balik lagi ke kondisi kadar vitamin D di dalam tubuhnya. Kalau misalnya kondisi vitamin D-nya itu aman-aman saja, jadi bisa juga hanya mengkonsumsi vitamin D yang tergabung di dalam multivitamin. Karena kalau biasanya multivitamin itu kandungan vitamin D-nya sangat kecil. Jadi misalnya hanya isinya hanya sekitar 400 IU misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau pada pasien-pasien yang defisiensi, untuk pencegahan pasien COVID pastinya kadar di dalam tubuhnya harus normal ya, harus normal. Tapi kalau defisiensi kan harus cepat untuk meningkatkan kadar vitamin D di dalam darah itu untuk menuju ke normal seperti itu. Jadi diperlukan dosis yang lebih besar.
biasanya akan diberikan tambahan yang isinya hanya khusus vitamin D3. Oke, itu untuk penderita COVID, Dok. Tapi kalau untuk menjaga saja, apakah cukup membeli multivitamin saja atau kita saat ini harus membeli vitamin D secara terpisah? Tetap saja kita harus mengetahui kondisi tubuh kita sendiri, gitu. Walaupun tidak untuk pasien umum, artinya belum terkena COVID, itu kita harus tahu nih status vitamin D di dalam darahnya itu berapa, gitu. Bagaimana cara Di mengetahuinya, Indonesia, Dok? harus periksa laboratorium. Jadi di Indonesia di penelitian itu ternyata sangat banyak atau tinggi angkanya terdapat defisiensi vitamin D. Jadi kalau seperti itu artinya ya kita untuk menjaga supaya tidak terkena COVID atau infeksi lainnya, itu kita masih harus tahu persis kondisi vitamin D kita itu berapa. Kalau ternyata defisiensi, ya kita memerlukan dosis vitamin D yang lebih besar untuk menuju atau menjaga supaya untuk meningkatkan kadar vitamin D di dalam tubuh itu menjadi normal. Oke, jumlah vitamin D yang betul-betul dibutuhkan saat ini oleh misalnya tubuh manusia, itu berapa, Dok? Dosis ini biasanya angka kebutuhan gizi yang hariannya itu sekitar 800 international unit, 800 IU. Oke, Dok. Banyak juga di pasaran kan ya, atau misalnya kita lihat di apotek begitu ya, atau dokter yang juga sering meresepkan gitu ya. Vitamin D itu ada yang 1000 IU, ada yang 5000 IU, bahkan ada yang 10.000 IU. Itu bedanya apa, Dok? Bisa diberikan kalau 1000 bisa diberikan untuk berapa dan bagaimana cara mengkonsumsinya seperti apa itu, Dok? Jadi memang kalau kadar vitamin D kita rendah gitu ya, kita perlu meningkatkan secara cepat, ya kita bisa mengkonsumsi sampai dengan 10.000 IU, 5.000 sampai 10.000 IU. Saya sendiri mengalami, sebelum COVID, jauh sebelum COVID pernah periksa vitamin D itu kadarnya ternyata hanya 19. Jadi termasuk defisiensi, itu saya mengkonsumsi vitamin D dengan 10.000 IU, itu angka saya mencapai angka normalnya di mana angka normal vitamin D itu sekitar 30 sampai 100. Saya minum sekitar 3 bulan itu baru mencapai sekitar 35 IU. 35 angkanya. Jadi memang membutuhkan dosis yang lumayan tinggi apabila terjadi defisiensi. Jadi kita tidak bisa hanya mengkonsumsi dosis kecil ya. Kalau memang defisiensi, karena akan lama sekali, padahal kita memerlukan cepat ya untuk ke arah normal itu. Baik, vitamin D bisa juga didapatkan jika kita berjemur di bawah sinar matahari. Kalau hanya berjemur nih, Dok, cukup nggak ini untuk membentuk vitamin D yang ada di tubuh kita? Atau memang kita perlu tambahan vitamin D lagi selain berjemur? Jadi berjemur itu banyak yang mempengaruhi ya penyerapannya. Artinya warna kulit itu misalnya warnanya yang lebih gelap, dia penyerapannya lebih sedikit, lebih susah. Warna terang dia lebih banyak, penyerapannya lebih bagus. Dan berjemur paling lama 15 menit pada jam-jam di mana UVB ada ya. Itu yang di mana indeks UV-nya itu sekitar 3 sampai 6 itu di bawah jam 10 ya, di bawah jam 10 pagi. Karena kalau di atas jam 10 sudah UVC ya, jadi itu bahaya, bisa menyebabkan terjadinya kanker kulit. Dan lamanya juga cuma sekitar 15 menit, itu biasanya bisa memenuhi kebutuhan harian saja, Mbak. Kebutuhan harian. Jadi kalau misalnya orangnya itu kondisinya bagus, artinya normal-normal saja, dengan kita berjemur itu sih sudah mencukupi. Sudah bisa mencukupi kebutuhan harian. Baik, selain berjemur selama 15 menit. Oke, baik. Satu lagi, Dok, mungkin singkat saja. Selain berjemur, dari mana kita bisa mendapatkan vitamin D ini? Secara alami atau misalnya dari makanan, Dok? Dari makanan sangat kecil kandungan vitamin D-nya. Tadi sudah disebutkan misalnya seperti ikan salmon. Nah, itu dalam 3 on hanya 40-an kadar vitamin D-nya. Jadi sangat kecil sekali. Jadi selain berjemur juga
artinya mesti suplemen, mesti melakukan suplemen yang kita tahu persis dosisnya berapa, ya bisa kita pilih sesuai dengan kondisi tubuh kita. Terima kasih dokter. Sehingga tujuannya bisa tercapai. Ya. Baik. Terima kasih Dokter Pauline Endang Praptini untuk waktunya bersama kami dalam Sama-sama, Coffee Today. Mbak.